Pimpinan sekali masing-masing pimpinan pasukan tanpa penghormatan pasukan ke samping kanan pasukan. Kanan. Penjabat Bupati Penajam Pasir Utara selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Hormat, saya kata. Saya kata. Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78 Jumat 10 November 2023. Siap, mulai. Laksanakan. Terus, langkah depan. Depan. Sang merah putih, siap. Kepada bendera merah putih. Hormat, saya kata. Sejenak kita menundukkan kepala, mengenang jasa pahlawan yang telah mendahului kita
mempertaruhkan nyawa dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kita mengheningkan cipta untuk mengenang seluruh jasa-jasa pendahulu kita. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan kebangsaan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi. Ketika aku terus melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Kongres dan sebagai wakil SI. Pesan pahlawan nasional Cut Nyak. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Pesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu. Hari generasi muda. Pesan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pidato Gubernur Suryo di radio menjelang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pesan pahlawan nasional Dewi Sartika. Hanya dengan pendidikan kita tumbuh menjadi suatu bangsa. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentausaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terpesorok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Disampaikan pada saat Nyi Ageng Serang mendengarkan keluhan keprihatinan para pengikut atau rakyat akibat perlakuan kaum penjajah. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Man of Zonder, pemerintah TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit, ketika menjawab pernyataan Presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. Pesan pahlawan nasional Martha Christina Tiahahu. Tanah ini
adalah tempat kita dilahirkan. Jangan biarkan penjajah itu merebutnya. Pesan pahlawan nasional Silas Papare. Jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. Disampaikan pada saat memperjuangkan Irian Barat atau Papua agar terlepas dari belenggu kolonialisme Belanda dan kembali bergabung dengan NKRI. Pesan pahlawan nasional Maria Walanda Maramis. Alangkah pahitnya bila kita hanya menyerah pada kelemahan atau kekurangan perhatian orang lain terhadap hati nurani serta seluruh rencana dan gagasan kita. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pidato Bung Tomo di radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November 1945. Pesan pahlawan nasional Fatmawati. Aku berdoa untuk cita-cita seperti semula, yaitu cita-cita Indonesia merdeka. Janganlah sampai terbang, Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Hari ini 10 November 2023 kita memperingati Hari Pahlawan, hari yang sangat bermakna bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hari Pahlawan ke-78 ini diperingati dengan mengusung tema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tema ini diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata. Mengingat kita merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang sangat luar biasa, seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara. Ancaman dan tantangan ini akan kita taklukkan berbekal semangat yang sama seperti dicontohkan para pejuang 10 November 1945. Tidak mudah memang, tetapi pasti bisa, karena pahlawan bangsa telah mengajarkan kita nilai-nilai perjuangan, nilai yang jika kita ikuti niscaya membawa jejak kemenangan. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau diri sendiri. Para pahlawan telah mengajarkan kepada kita bahwa
kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpu dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi dengan tangan mengepal dan dada menggelora. Dengan hanya berbekal bambu runcing, para pahlawan dalam pertempuran 10 November menghadapi musuh yang merupakan pemenang perang dunia dengan persenjataan terbaiknya. Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama berikut pengikutnya. Bersama laskar pemuda dan pejuang dari seantero Nusantara, semuanya melebur menjadi satu. Merdeka atau mati. Bersyukur saat ini semangat untuk memberantas kebodohan dan memerangi kemiskinan dapat dilihat dan dirasakan denyutnya di seluruh pelosok negeri. Semangat yang berasal dari nilai perjuangan pahlawan bangsa di tahun 1945, semangat yang membawa kita menolak kalah dan menyerah pada keadaan, menyatukan kita dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masa depan yang lebih baik. Bersama kita bangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang maju, makin sejahtera. Selamat Hari Pahlawan tahun 2023. Mari kita panjatkan doa bagi pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jakarta, 10 November 2023. Menteri Sosial Republik Indonesia, tertanda Tri Risma Harini. Selesai. Likal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Tuhan pengatur peredaran zaman, di pagi yang penuh hikmat ini, di hadapan kemahagungan-Mu dan para pahlawan, masukkan ya Allah mereka ke surga-Mu dan sebaik-baiknya ganjarannya. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka Kau jadikan teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terlaksana upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023 di pagi hari ini. Sungguh kami mengharapkan semoga di tahun politik sebagai sarana memilih wakil rakyat dan pemimpin yang terbaik.
peringatan Hari Pahlawan ke-78 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat dan bubarkan. Bubarkan. Hormat senjata. Hak. Bukan.